Sudah hadir. Selamat bergabung di webinar ya. Ya webinar deh. Webinar kita malam ini untuk pembahasan tentang gangguan elektrolit ya. Kalau ada sesuatu bisa langsung chat, nanti bisa dijawab sama Mbak Eva atau saya ya. Terima kasih sebelumnya kepada Boston Scientific yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk share sedikit cerita sih sama teman-teman. Saya kira teman-teman semuanya kan udah bergabung ya di grup Telegram ya. So, oke, kita mulai aja. Jadi, kenapa sih elektrolit itu penting? Karena sel jantung kita ini bekerja berdasarkan perpindahan ion-ion yang menghasilkan suatu energi yang kemudian membuat ada repolarisasi, depolarisasi dan sebagainya. Olah karena itu sebabnya gangguan pada elektrolit ini akan sangat mempengaruhi kinerja daripada jantung, dan sebagian daripada gangguan dari elektrolit ini bisa kita lihat lewat EKG. Tidak semuanya bisa kita lihat ya. Misalnya seperti gangguan natrium. Natrium ini sulit kita lihat dari EKG. Tapi untuk kalium dan kalsium bisa kita lihat dari EKG. Oke. So, yang pertama saya bicarakan, dan kayaknya hanya satu saja, karena ternyata untuk membicarakan ini panjang sekali. Jadi, masalah tentang hiperkalemia. Jadi, ketika ada seorang pasien dengan hiperkalemia, maka peningkatan ekstraseluler kalium ini akan menurunkan excitability dari otot jantung, kemudian akhirnya akan menurunkan kinerja dari pacemaker dan sel-sel dari jantung. Ya. Kemudian ketika hiperkaleminya itu memburuk, maka kemudian supresi terhadap sel-sel pacemaker ini terjadi pada SA node, AV node, dan bahkan pada kemudian sistem Purkinje. Kemudian bisa terjadi bradikardi, ada blok, dan bahkan akhirnya terjadi suatu cardiac arrest. Nah, ini dari salah satu web ya saya ambil, bahwa intinya yang disebut hiperkalemia adalah kalau ketika kaliumnya di atas 5,5 ya. Yang pertama kali kita dapat adalah adanya suatu gelombang T yang tinggi ya, peak T-wave gitu ya. Kemudian ketika kaliumnya di atas 6,5, yang pertama kali terganggu adalah atrium, sehingga didapatkan adanya gelombang P yang melebar, flat, bahkan kemudian menghilang. Ketika kaliumnya makin tinggi, maka kemudian terjadi suatu gangguan konduksi, bisa terjadi kemudian suatu bradikardia. Nah, sebentar. Suatu bradikardia. Kemudian kalau dia makin tinggi, kemudian ini yang terjadi adalah suatu QRS yang makin melebar, kemudian terjadi ventricular escape rhythm, bahkan beberapa kemudian terjadi atrial fibrilasi, dan akhirnya yang terjadi adalah suatu sine wave appearance. Dan ini biasanya kalau kita biarkan pasien akan kemudian meninggal ya. Oke. Nah, beberapa literatur menyatakan kalau kalium di atas 9 maka bisa asistol, VF, PEE dengan white QRS. Nah, ini adalah salah satu gambar dari pasien yang mengalami hiperkalemia, di mana ini adalah kalium yang normal, level kalium yang normal, kemudian dia level kalium yang normal, kemudian dia kadar kaliumnya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Pertama tadi ada TOLT, repolarisasi dulu yang terganggu, kemudian terjadi flattening dari gelombang P, kemudian yang berikutnya adalah QRS. QRS-nya mulai melebar, dan terakhir adalah ini sine wave pattern. Ya.
Seperti kalau matematika seperti gelombang sinus gitu ya. Ini dari literatur lain hampir sama, intinya adalah Tolte, P-nya mulai mendatar, kemudian QRS mulai melebar, kemudian makin melebar. Nah, ini ada beberapa buku yang lain sama, ketika mulai tinggi, ini Tolte, P-nya mulai menurun, menghilang, kemudian ada PR intervalnya makin memanjang, T-nya makin tinggi, kemudian yang terakhir ini sine wave nih ketika sangat berat. Nah, ini juga sama. Ketika konsentrasi kalium mencapai 8,5, maka kita lihat di sini gelombang P-nya udah tidak tampak lagi, ya. Tetapi yang tampak adalah gelombang QRS yang lebar. Bisa teratur, bisa enggak. Kalau tidak teratur berarti menjadi atrial fibrilasi. Tapi ketika teratur ya wide QRS aja ya, ventricular rhythm gitu ya. Kita jawabannya seperti itu. Nah, ini adalah dari blognya Dr. Smith kalau nggak salah, bahwa intinya pada awal yang kita lihat di sini adalah normal seperti ini. Ya. Ketika mulai, ya, T-nya mulai agak meningkat sedikit dibandingkan sebelumnya. Nah, ketika yang C ini adalah Tolte yang sebenarnya, di mana kaliumnya sudah mulai tinggi di atas 6, 7, kalau menurut beliau ini 7 sampai 8. Mirip kayak menara Eiffel, yang khas adalah mirip seperti menara Eiffel. Kemudian PR intervalnya juga ini mulai memanjang, makin memanjang kemudian P-nya menghilang, di mana QRS-nya mulai melebar ya, dibandingkan ini, lihat ini QRS-nya masih sempit, QRS-nya makin lebar, T-nya tetap tinggi, kemudian ini P-nya hilang, hanya terbentuk QRS saja dengan gelombang T yang tinggi. Ya. Nah, ini harus dibedakan dengan variasi normal gelombang T hiperkalemia ini. Karena kalau pada hiperkalemia ini bentuknya persis seperti menara Eiffel seperti ini. Jadi lancip seperti ini. Dia simetris dan lancip. Tapi pada normal varian dia tidak simetris. Di sini agak lebar sedikit, kemudian dia turun seperti ini, tidak simetris. Oke, Mbak Eva, direkam ya Mbak ya? Aku lupa soalnya direkam. Saya rekam. Oke. So, ini adalah beberapa contoh dari buku dari Dr. Chow tentang elektrokardiografik pada praktek klinis ya. Oke, nah ini adalah ketika kaliumnya 8,5. Kita lihat di sini gelombang P-nya sudah mulai tidak tampak ya, sangat datar sampai tidak kelihatan, dan QRS-nya ini lihat Tolte di sini sangat tinggi ya, Tolte, dan QRS-nya mulai melebar, ini melebar ya, mulai melebar. Memang gini, tidak semuanya kita bisa bilang, oh ini kalau sudah kayak gini ini pasti di atas 9. Oh ini pasti di atas 8. Tapi semakin tinggi semakin jelek. Tetapi kadang-kadang nanti kita lihat, bahkan pada pasien yang kaliumnya 10, itu ternyata belum sampai sine wave. Belum sampai yang QRS yang hanya QRS lebar aja. Ya, itu nanti ada contohnya. Ya, jadi intinya memang Tolte didapatkan misalnya pada pasien di atas 6, ya, 7, 8 mulai PR interval menghilang dan sebagainya. Tetapi itu tidak selalu persis seperti itu. Ya, ini contoh pada kalium 8,5. Dan ketika ini pasien yang sama, ketika kemudian di terapi, kemudian kaliumnya turun jadi 6,0, kita lihat di sini masih ada Tolte di sini. Nah, tetapi gelombang P-nya mulai tampak. Lihat, sebelumnya gelombang P-nya tidak kelihatan, tidak jelas. QRS-nya melebar, ya. Tolte jelas ini di sini. Tolte-nya dia simetris kan ya. Nah, di sini masih tinggi, tetapi lihat, nah, tidak sesimetris yang sebelumnya. Dia sudah mulai agak asimetris sedikit, tapi masih T-nya tetap tinggi. Definisi Tolte itu sebenarnya dari buku tidak ada yang sangat-sangat saklek tepat gitu ya. Tapi intinya adalah ketika gelombang T di lead prekordial, prekordial itu artinya V1, V2, V3, V4, V5, V6, di atas 10 mili, dan ini lim leads ini di atas 5 mili, maka ini yang kita sebut sebagai Tolte gitu ya. Oke, kemudian ini pasien, kemudian ketika diobati lagi, kaliumnya makin turun menjadi 4,2, nah ini yang relatif normal. Oke. Nah ini Tolte-nya ini
bukan lagi suatu hiperkalemia, ini adalah suatu normal varian aja ya. Karena dia sudah tidak simetris. Lihat, kalau yang ini kan simetris kayak menara betul. Kalau yang ini sudah enggak ya. P-nya jelas banget di sini ya, gelombang P-nya jelas banget. Oke. Kemudian ini yang berikutnya, contoh berikutnya adalah ketika kalium lihat, kalium 8,1 dia sudah bradikardi banget dan gelombang QRS-nya sudah lebar banget. P-nya jelas nggak ada bradikardi karena makin ditekan itu S anode-nya, makin ditekan impuls-impuls listrik dari otot jantung makin ditekan, dia nggak bisa melakukan kompensasi lagi. Sehingga makin lambat bradikardi QRS-nya lebar. Nah, lihat di sini. Nah, ini yang 8,5 relatif masih bisa agak cepat kan, ya. Tapi yang 8,1 udah kayak gini. Jadi kita tidak bisa kemudian memastikan bahwa ketika 8,1 itu pasti udah jelek banget, 8,5 pasti lebih jelek, itu nggak bisa kita memberikan patokan seperti itu. Ya. Kemudian ketika diobati, yang tadi 8,1 didapatkan gelombang QRS menjadi sempit lagi. Ya. Seperti ini. Oke. Kemudian yang pasien berikutnya adalah kalium 8,4. Di sini terdapat suatu episode ares, berhenti jantungnya. Kalau kita biarkan ya akhirnya makin gede, makin lambat, akhirnya pasien meninggal. Ya. Di sini gelombang P-nya ada enggak? Enggak tampak gelombang P-nya. Ada tolti ini di sini, tolti. Nah, tapi yang jelas QRS-nya makin lebar dan lambat. Tapi memang, misalnya ini kita di UGD dapat pasien seperti ini. Apa kita langsung assess ini sebagai suatu hiperkalemia? Kita curiga hiperkalemia, tetapi kita tetap harus melakukan anamnesa. Misalnya pasien ini suatu pasien dengan diabetes, kemudian dia ada riwayat HD. Begitu lihat kayak gini ya, ini jelas banget suatu gejala suatu hiperkalemia. Ya. Oke, kemudian setelah 50 menit, tadi ini pasien yang sama, setelah 50 menit diobati, kita lihat gelombang P-nya mulai muncul, ya, rate-nya naik, ya, QRS-nya sempit lagi. Nah, lihat, sangat dramatis perubahannya ketika kaliumnya diobati. Ya. Ini juga pasien yang sama, pasien yang lain, kita lihat di sini sudah ada gambarannya. Pada ini sebelum, ini pasien dengan hiperkalemia sebelum diobati dan ini setelah diobati. Kita lihat kaliumnya di sini dicatatkan 7,8, di mana P-nya hilang, ya, P-nya hilang dan QRS-nya melebar. QRS-nya melebar. Ketika diobati 8 jam kemudian P-nya agak tampak di sini, ya, tampak di sini. Kadang-kadang memang P tidak selalu persis seperti buku, tapi kita lihat di sini ada gelombang P, ya. Ya. Jadi di sini sudah normal menjadi irama sinus. Nah, ini contoh yang lain lagi, pasien hiperkalemia, kita lihat di sini gelombang T yang tinggi di V1, V4, V5, V6, dan pada pasien ini kaliumnya itu terlalu tinggi sehingga gambarannya di V1, V2 ST elevasi. Ini kaliumnya 7,3. Ya. Mirip seperti STEMI, tetapi begitu pasiennya diobati kaliumnya, ininya balik normal, QRS-nya normal, hanya ada suatu incomplete RBBB. Jadi artinya bisa aja sih ternyata dari artikel ini bisa didapat bahwa hiperkalemia itu bisa sampai mirip seperti suatu ST elevasi miokard infark. Ya. Tetapi peristiwa seperti ini sangat jarang, ya, sampai seperti ST elevasi ini sangat jarang. Oke, next case. Nah, ini juga sama, pasien dengan mirip seperti VT, ya, tetapi ini sebenarnya adalah hiperkalemia. Mirip seperti VT dengan maaf yang coret-coret mohon dihilangin dong. Kelemahannya kalau webinar tidak dengan memang ada yang bisa coret-coret ya. Oke, so saya hapus dulu ya. Oke, balik lagi. Nah, ini adalah pasien dengan hiperkalemia, di mana kaliumnya sampai 8, mirip seperti LBBB, VT mirip seperti LBBB, di mana P-nya nggak ada. Ketika pasien kemudian diobati, maka kemudian keluar lagi gelombang P-nya di sini.
PGRST, PGRST, PGRST. Oke, so kita next. Nah, ini pasien dengan kalium 9,3. Lihat, pada pasien dengan kalium 93 masih QRS-nya itu masih tidak sangat-sangat jelek banget ya. Kemudian dia, ini saya ambil dari blog ini ya, teman-teman bisa cari blog ini, saya kira simpel banget. Di sini, tolong yang coret-coret jangan deh. Karena saya tuh nggak bisa menghalangi kalian untuk mencoret-coret. Jadi ketika, oke. So, di sini kelihatan bahwa QRS-nya mulai melebar, ya. Gelombang P-nya tidak jelas. Ya. Ini mungkin gelombang P di sini. Dia mulai menyatu sama gelombang T. Ya. Di sini gelombang P-nya mulai menyatu dengan gelombang T. Tapi di sini kelihatan tol T, jelas ini tol T, ya, tol T yang jelas ya. Oke, contoh lain ini adalah kalium 7,3. Nah, kalau pada 7,3 kita lihat yang khas adalah adanya tol T lagi ya. Di sini tol T ini di sini. Tol T di sini ya. Masih sinus enggak? Masih sinus. 1P diikuti oleh 1 QRS, 1P diikuti oleh 1 QRS, 1P diikuti oleh 1 QRS. Masih sinus, tetapi di sini ada tol T. Nah, ini lagi ketika kaliumnya 9,9. Ini namanya sine wave, gelombang seperti sinus gitu ya. Saya malah lupa ya sinus pada waktu matematika itu kayak apa. Intinya dia kalau di buku-buku disebut sine wave seperti ini, di mana QRS-nya sangat lebar, dia ada QRS gini, kemudian gelombang T-nya ke atas. Bentukannya seperti set gitu. Atau begini. Nah, begini. Turun ke bawah, kemudian dia naik lagi ke atas. Ya. Oke, pertanyaannya adalah, apakah tol T itu selalu hiperkalemia? Nah, ini yang kemudian harus kita waspadai gitu ya. Karena judul saya tadi, akhirnya tol T, apakah selalu hiperkalemia? Karena ini ada di Medscape. Sekali lagi, bahwa tol T tidak selalu hiperkalemia. Ini yang harus diwaspadai oleh teman-teman. Gitu. Ini jelas pasien dengan hiperkalemia. Kenapa? Karena gelombang T-nya sempit dan tinggi, ramping. Kalau masih ingat tadi gambar seperti menara Eiffel. Sementara pada hiperakut iskemia, di mana gelombang T-nya biasanya agak lebih lebar, relatif agak lebih simetris. Ya. Kemudian dia tidak kayak menunjuk banget gitu. Ya. Ya. Ketika pada hiperkalemia, kadang-kadang gelombang QT-nya interval itu akan memendek. Nah, tetapi pada hiperakut, tidak. Kadang-kadang memanjang. Hiperakut iskemia. Kalau pada yang normal varian, biasanya dia asimetrik. Dan tidak runcing, gitu, tidak sempit. Gitu. Beda sama ini. Ini kan sempit banget, runcing banget. Ya. Teman-teman bisa lihat di buku-buku lah, banyak lah ya. Oke. Nah, ini contoh lagi yang hiperkalemia, mirip seperti ini. Kita lihat, kita balik lagi seperti ini, ya. Mirip seperti menara Eiffel tadi udah kita sampaikan di sana. Nah, ini adalah contoh pada pasien lagi yang dengan hiperkalemia dan ada tol T. Kita lihat di sini tol T-nya jelas banget. Di sini tol T, ini tol T, ini tol T, tol T. Masih takikardi, mungkin kaliumnya kurang lebih sekitar 7. Ketika diobati balik lagi normal seperti ini. Ya, aslinya gelombang T-nya di lead V3 itu ya seperti ini. Ya. Tetapi di sini tol T seperti ini, yang khas seperti hiperkalemia. Ya. Tapi tadi lihat, kita harus membedakan dengan normal varian. Normal varian yang paling sering kita pikirkan adalah adanya suatu early repolarization. Kadang-kadang itu mirip T-nya kayak tol T, di mana T-nya agak tinggi juga. Ya. Kadang-kadang juga ada ST elevasi. Jadi ini nanti slide-nya saya bagikan deh di grup. Intinya nih karena saya maaf tadi agak terlambat, jadi intinya ada suatu ST elevasi, kemudian dia ada ada notching di J-point, nanti kita lihat contohnya ya. Nah, ini adalah ketika pada pasien yang T-nya agak tinggi, ada ST elevasi juga, tetapi bukan suatu hiperkalemia, yaitu suatu early repolarization. Nah, kita lihat di sini. Saya kembali lagi ya di sini ya. Ini yang hiperkalemia, ini yang akut iskemia. Di sini ada yang normal varian, kadang-kadang mirip seperti early repolarization. Nah, kita lihat di sini.
Kalau early repolarization intinya paling sering adalah memang ada ST elevasi, kadang-kadang ada T-nya agak tinggi di sini di V4 atau V2 dan lain-lain, tetapi dia asimetrik. Dan yang jelas ST elevasinya di sini itu kadang-kadang ada yang namanya notching. Notching itu seperti ini. Cerik-cerik ini notching. Cerik-cerik ini notching. Nah, kemudian ada istilahnya namanya slurring. Slurring itu kayak turun, kemudian dia agak kayak gini namanya slurring. Nah, ini khas bukan suatu hiperkalemia, tetapi suatu early repolarisasi. Artinya apa? Early repolarisasi itu seringnya normal, walaupun bisa juga tidak normal, tapi seringnya normal. Nah, ini kayak ini hiperkalemia bukan? Bukan, karena dia tidak simetrik yang jelas, kemudian juga ini ada beberapa clue, dia seperti bentukannya seperti senyum. Ini ada di blognya Dr. Smith ya. Lihat, ada notching-nya di sini. Nah, ini ada notching di sini. Ini early repolarisasi namanya. Kalau hiperkalemia nggak ada notching-nya di sini. Ya. Nah, lihat, ini hiperkalemia atau bukan? Lihat, ini T-nya tinggi nih di sini. Di V1, V2, V3. Oh, bukan. Ada ST elevasi dan lihat ada notching di sini. Nah, so ini adalah early repolarisasi. Early repolarisasi perlu obat nggak? Ini kan ada ST elevasi nih. Ini infak bukan? Nah, bukan. Bukan. Ini adalah suatu gangguan pada namanya early repolarisasi yang sampai sekarang belum terlalu jelas mekanismenya, gitu ya. Tapi relatif tidak perlu tindakan apapun, sebagian besar. Oke, so saya hapus dulu ya. Kadang-kadang anak-anak ini agak nakal ya. Guru ini kon menghapusi gambar, ya Allah, ya Allah. Oke, so next. Ini juga contoh dari early repolarisasi. Di sini kita lihat gelombang T-nya memang agak tinggi di sini, tapi nggak terlalu khas. Teman-teman lihat ada kayak ST elevasi di sini, di V3, V4, tapi ada notching di sini. Nah, yang ceret-ceret tadi loh, ya lihat tak contoh lah. Ini namanya ceret-ceret, ini ada notching ini. Ini varian normal aja, ini early repolarisasi biasa, bukan TOLT seperti hiperkalemia. Ini sebagai contoh, supaya teman-teman nggak bingung. Nah, ini beberapa dulu kita anggap selalu normal repolarisasi. Ternyata beberapa memang bisa berbahaya. Tapi overall biasanya relatif dianggap sebagai kelainan yang benign, yang tidak berbahaya. Ya. Kalau sampai yang sindrom, lah ini yang bisa berbahaya. Nah, kemudian yang tadi disebut differential diagnosanya kan ada 3. Yang berikutnya adalah selain variasi normal, hiperkalemia juga TOLT pada suatu hiperakute karena infak. Nah, kita lihat di sini, ini salah satu contoh dari hiperakute karena infak. Ya. Dilihat di sini, T-nya tinggi, tetapi dia tidak sangat sempit. Bahkan di sini masih gede di sini. Nah, bedanya dengan tadi yang hiperkalemia mirip seperti Menara Eiffel. Ya. Oke. So kita akan lihat, kita latihan. So teman-teman nanti lihat langsung nulis di chat ya. Saya juga lihat chatnya teman-teman nanti. Oke, saya coba chat dulu ya. Halo, kira-kira teman-teman bisa nulis di situ? Oke, oke siap ya. Kita mulai satu demi satu. Karena ada soal dan saya kepingin teman-teman nulis di chat aja. Jadi saya tahu kira-kira teman-teman arahnya kemana gitu ya. Tolong yang agak beling sidik ini aja dicoret-coret mas. Tolong mas. Ben ketok gambarnya apik loh. Nah, iki lho. Nah, ini jangan dicoret-coret. Nah, oke. Loh lagi. Wah, jan. Muridnya nganu yang ngeyel. Oke. Oke, so ya, oke. Lihat, ini menurut teman-teman apa mengarahnya? Ayo. Hiperkalemia atau suatu ACS atau suatu early repolarization. Oke, very good. Overall semuanya hampir benar bahwa ada hiperkalemia. Kenapa? Karena T-nya sangat lancip di sini. Tall T. It's very good. Ya, benar banget. Oke. Ya. I know. Oke, kita lanjut ya. Lanjut.
Oke, kalau ini gimana? Ini hiperkalemia atau bukan? Atau variasi normal aja? Ini sebagian saya ambil dari buku, sebagian saya ambil dari apa namanya blog ya. Variasi normal, hiperkalemia, variasi normal, hiperkalemia. Oke, bagaimana kalau saya bilang bahwa pasien ini dengan chest pain? Kalau pasien ini dengan chest pain, pasien ini nyeri dada, masih variasi normal, tidak khas spesifik, ACS. Oke, memang ini pasien ini eh, kalau kita lihat memang tidak sangat khas suatu hiperkalemia yang sempit banget. Ya, jelas beda sama maaf yang kita sebelumnya ini ya. Lihat, ini yang sebelumnya, sorry. Ya, yang lihat yang sebelumnya ini, lihat di sini, dia ini jelas suatu gelombang T yang tinggi yang lancip banget. Khas di sini. V1, V2 ini sangat khas. Tapi ketika pada ini, dia tidak sangat khas. Kalau pasien ini dengan chest pain, ya, kalau pasien seperti dengan chest pain, maka tetap kita tidak boleh serta-merta kita anggap sebagai hiperkalemia. Walaupun usianya misalnya pasien ini masih muda, kita harus melakukan suatu anamnesa yang lebih lengkap, faktor resiko, dan lain-lain. Oke, ya. Tapi memang kita masih bisa mendidik. Ini jelas ada TOLT di sini, tetapi salah satu ketika pasien ini dengan chest pain, maka yang kita pikirkan adalah suatu akut coronary syndrome. Ya. Nah, ketika 15 menit kemudian, kan pasien chest pain nih, tadi kan nggak begitu jelas kan ECG-nya ya, kemudian baru kita lakukan ECG ulang. Makanya ketika teman-teman melihat bahwa ECG-nya kok nggak begitu khas ya, untuk suatu ACS ya, maka apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan, satu paling simpel adalah melakukan ECG serial. Bisa 10 sampai setiap 15 menit. Ya. 10 sampai setiap 15 menit. Atau kalau misalnya teman-teman punya echo di UGD, bisa melakukan echokardiografis untuk melihat ada tidaknya gangguan kinetik dari otot jantung. Nah, kita lihat ketika 15 menit kemudian kita lihat seperti ini. Nah, kalau seperti ini, kira-kira semuanya setuju, hampir semua setuju bahwa ini suatu ST elevasi miokard infark. Kenapa? Karena jelas di sini iramanya sinus, jelas di sini ada ST elevasi di sini. Toltinya di sini, toltinya di sini ini adalah tolti dari ST elevasi. Kenapa kok bukan suatu hiperkalemia? Karena satu, jelas yang di V1 ini ada ST elevasi, di sini ST elevasi sedikit tapi tidak terlalu jelas, tapi yang jelas di sini ada toltinya yang jelas. Satu dibedakan dengan tolti dari hiperkalemia tadi, lihat di sini. Nah, hiperkalemia di sini toltinya sempit. Kalau di sini relatif lebih lebar, lebih wide, dan juga klinis pasien dengan chest pain. Dan lagi apalagi yang kira-kira khas bahwa ini suatu STEMI, yaitu dilihat di V6 dan V5 ada suatu ST depresi. Teman-teman ingat bahwa ketika ada ST elevasi di V1, V2, maka yang paling khas itu menunjukkan bahwa ini benar-benar ST elevasi adalah ketika ada ST depresi. Di mana salah satunya di lead V5, V6. Kemudian juga di lead 2, 3, AVF juga ada ST depresi, kemudian di AVL juga ada ST depresi. Kemudian kita lihat, ya ini, kalau ini bagaimana dengan pasien ini? Ini kira-kira STEMI atau hiperkalemia atau normal varian? Normal varian mungkin normal varian atau bukan? Nah, ini betul teman-teman ini normal varian karena lihat ada nodes di sini. Nodes-nya yang paling kelihatan di sini. Nah ini di V5, V6 ada nodes. Jadi di sini ST elevasinya di sini adalah suatu early repolarisasi. Yang khas banget ini adalah adanya nodes di sini. Ini adalah suatu early repolarisasi. Jadi ini walaupun ini ada slightly ST elevation di sini, ini ada ST elevasi, ada ST elevasi, tapi ini suatu early repolarisasi. Pasien tidak perlu masuk ke ICU gitu ya. Oke. Bagaimana dengan ini? Ini kira-kira
Hiperkalemia atau suatu STEMI atau early repolarisasi. Begitu ada jawaban 2 atau 3, saya langsung jawab. Jadi kalau yang di chat udah 2 atau 3, oke. So, pasien ini kita lihat, oke. Pasien ini kita lihat di iramanya masih sinus, ya, iramanya masih sinus. Kalau pasien ini datanya jelas suatu chest pain, maka kita akan selalu berpikir dia suatu STEMI. Tetapi kita lihat di sini, ini tanpa data ya, ini ECG tanpa data. Kita lihat, kalau itu hiperkalemia, ya, T-nya harusnya tidak selebar ini. Itu yang pertama. Ya, harusnya T-nya kita lihat di sini, T-nya apa? Kalau hiperkalemia, T-nya lancip. Lihat ini, lancip kayak gini. Oke, tadi ada yang jawab hiperkalemia. Ya, I know. Oke. Mungkin beberapa teman yang sangat advance lebih baik nggak usah jawab dulu deh. Oke, so kita lihat di sini, kita lihat ada yang khas di sini adalah suatu T yang tinggi, tol T di sini, ya kita lihat tol T di sini, ya, tol T di sini. Dan kemudian kan kita lihat juga, kalau kita nggak tahu ini istilahnya apa ya, mungkin teman-teman ada yang beberapa yang belum tahu istilahnya apa. Ada yang tahu, saya tahu, I know that. Tapi di sini kita lihat di sini ada ST depresi di sini. Kalau itu suatu early repolarisasi, nggak ada ST depresi di resiprokalnya. Yang khas banget adalah adanya resiprokal. Nah, di sini, resiprokal. Kemudian di 23 FF juga ada ST depresi di sini. Ya. Kalau itu suatu hiperkalemia, jelas enggak. Kalau early repolarisasi juga enggak ada kayak gitu. Early repolarisasi ST elevasi aja. Tidak ada resiprokal ST depresi. Itu yang paling penting. Ya. Jadi apa ini? Nah, nanti betul ada yang sudah jawab ya. Kita lihat di sini. Nah, sorry, ini tadi udah. Oke, ini nanti ini yang kita sebut sebagai De Winter sign. Ya. Tapi oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau ini kira-kira gimana? Ini STEMI atau bukan? ACS atau bukan? Atau hiperkalemia? Oke, hampir semuanya benar bahwa ini menjawab sebagai ACS. Kenapa? Jelas ada ST elevasinya di sini. Kalau hiperkalemia dia T-nya sempit tinggi, ya, dan dia juga ini agak lebar. Satu hal lagi di sini lihat V5, V6 ada ST depresi, resiprokal dari V1, ya. Oke, very good. Teman-teman udah oke semua. Bagaimana dengan ini? Ayo, yang ini kira-kira ini hiperkalemia atau bukan? Hiperkalemia atau bukan? Atau suatu ACS. Ada yang jawab hiperkalemia, ada yang jawab ACS. Oke, so kita lihat di sini, ingat pada hiperkalemia, teman-teman ingat ya, hiperkalemia T-nya dia sempit kayak menara Eiffel. Kita lihat, kita baleni ya, baleni bahasa Jawa ya. Kita ulang ya, lihat. Hiperkalemia seperti ini. Maaf, aduh terlalu panjang ya. Kira ini, lihat. Ini jelas khas hiperkalemia. Sempit, lurus. Ya. Kalau ini tadi, ini ya benar, ini bukan hiperkalemia karena dia gede ini. Ngisore gede, bawahnya itu besar. Ini juga bawahnya besar. Ya. Ini cenderung ke arah suatu, slide-nya telat ya. Ngomongku terlalu cepat. Ya wis. Oke, jadi ini cenderung sebagai suatu ST elevasi miokard infark. Ada namanya TOLT di sini. Ini TOLT. Kalau pasiennya chest pain, wis jelas ini suatu TOLT. Gimana kalau pasiennya tidak chest pain? Nah, itu yang agak lebih membingungkan lagi ya. Tapi kalau pasiennya chest pain, ini TOLT-nya ke arah suatu ACS, Acute Coronary Syndrome, STEMI. Ya. Ini slide-nya masih telat nggak? Enggak ya. Oke. Oke, sekarang ini. Oke. Kalau ini kira-kira TOLT atau STEMI nih? Ayo. Yang ini TOLT apa STEMI? Yang slide-nya warnanya putih. TOLT STEMI atau TOLT hiperkalemia maksud saya?
ACS ya, very good. ACS, kenapa kok ACS? Karena jelas di sini ada gelombang Q di sini. Nah, ada gelombang Q di sini. Ini. Ada left atrial abnormality di sini. Ini jelas ada pasien jantung. Kemudian yang khas banget sih nggak ada yang lain sih ya. Apa namanya? Resiprokalnya nggak begitu jelas ya. Tapi yang jelas ini ada ST elevasi dengan ada gelombang Q di sini. So ini adalah suatu T yang di sini ini mengarah ke suatu STEMI. Oke, kalau ini gimana? Ini T atau STEMI atau suatu hiperkalemia? Oke, so very good. Ini jelas-jelas suatu STEMI. Kita lihat karena ininya lebar, ada ST elevasinya jelas ya. Dan yang khas adalah apa yang khas? Nah, ada ST depresi di sini. Ketika ada ST depresi di sini, ini juga ST elevasi, maka ini jelas suatu STEMI. Oke. Bagaimana dengan ini? Kira-kira ini STEMI atau bukan? Atau hiperkalemia? Sayangnya saya tadi belum sempat ngasih nomor ya, maaf ya. Ya moga-moga nggak telat-telat banget lah. Oke, very good. Hampir semuanya benar, ini mengarah ke suatu STEMI. Kalian udah betul banget karena melihat dari apa? Gelombang QRS-nya, gelombang T-nya yang tidak sempit, kayak menara Eiffel tadi. Tapi nanti sesuai yang tadi kita jelaskan, ada yang namanya De Winter sign. Ya. Moga-moga slide-nya sampai ini. Lah ini yang disebut namanya De Winter syndrome, De Winter sign. Itu di mana ada suatu ST elevasi myocardial infarct terutama pada segmen anterior, di mana yang khas adalah ada suatu namanya ST depresi dulu, kemudian diikuti oleh gelombang T yang sangat tinggi. Ini dari salah satunya dari sini. Ini adalah pasien dengan chest pain. Awal-awal ECG-nya seperti ini, kemudian nyeri dadanya menghebat, ya, sangat berat. Nah, kemudian seperti ini jadinya ECG-nya. Kita lihat di sini di V1 sama V2, V3, V4 ya. Lihat di sini pertama seperti ini, kemudian di sini ST elevasinya belum khas banget, tetapi ada ST depresi dengan gelombang T yang tinggi. Lihat ini gelombang T-nya mula-mula seperti ini. Sekarang jadi ST depresi, kemudian langsung ada gelombang T yang tinggi. Jebret. Ini gelombang ST depresi di sini, kemudian langsung ada gelombang T yang tinggi di sini. Nah, ini adalah yang disebut sebagai De Winter sign. Yang terjadi kalau ada kayak gini, ini khas banget adalah suatu ada masalah terutama di left anterior descending artery, biasanya di proximal LAD. Oke, dan khas juga pada teman-teman kalau lihat di sini, lihat, ingat kalau ada ACS, ST elevasi, yang khas adalah ada resiprokal, ada ST depresi di tempat lain. Nah, lihat di sini di 3 sama AVF-nya sudah mulai ada ST depresi. Dan kemudian ketika di sini ST elevasinya menjadi terutama di segmen AVL, satu AVL ada ST elevasi, maka di lead 2 sama 3 sama AVF ada ST depresi. Yang D ini setelah dilakukan tindakan PCI. Nah, di sini ada total oklusi di proksimal dari LAD. Nah, bagaimana kalau ini? Ini kira-kira apa ini? ACS atau bukan? Raymond, Ara, Mutiara, oke, very good. Udah 3 ya yang jawab ya. Oke, very good. Ini benar suatu ACS. Karena jelas di sini, yang tadi saya tunjukkan ini namanya De Winter sign ini, seperti ini. Nah, lihat. Nah, ini. ST depresi, T yang tinggi. Ya, lihat. Ini tadi, ini ST depresi sedikit, walaupun sangat sedikit, tapi T-nya tinggi. Dan T-nya, nah lihat nih, yang khas banget di sini nih. Di V4, V5, karena ini ketutupan sama chatnya ya. Jadi, V4, V5, V6, khas banget suatu De Winter. Oke, kemudian di sini. Bagaimana kalau ini? Ini kira-kira apa? Ayo. Ini hiperkalemi, nah varian normal. Oke, atau ST elevasi infarct. Oke, very good. Jelas di sini ada notching. Notchingnya di mana? Lah, ini notchingnya di sini nih ya. Notchingnya di sini walaupun ada ST elevasi,
Ini adalah suatu early repolarisasi normal biasa. Bagaimana kalau yang ini? Kalau ini apa kira-kira? Yo, kalau ini apa? Ini apa? Ini juga normal. Karena kita lihat, walaupun ini T-nya relatif agak tinggi di sini, tetapi ada ST elevasi betul, tapi jangan berpikir ini suatu tol T, suatu hiperakut T. Tapi lihat di sini ada notching di sini. Nah, kalau pasiennya tidak ada chest pain, ya tidak harus kamu masukkan ke ICU. Ya. Kecuali kalau pasiennya dengan chest pain, ya diapain? Ya kamu lakukan serial EKG, teman-teman ya. Next berikutnya, kalau ini apa? Ini ACS atau bukan? Very good, ACS. Di Wintersen lagi, walaupun ini tol T-nya di sini adalah suatu ST elevasi miokard infarct. Ya. Oke, berikutnya kalau ini tol T-nya di sini hiperkalemia atau ACS kira-kira atau early repolarization. Yes, ini juga sama suatu De Wintersen. Memang ini saya ulang-ulang terus supaya teman-teman benar-benar hafal. Ya. Oke, ini juga sama. Ini juga ACS ya. Jelas di sini ada ST elevasi di sini. Nah, ini juga di Wintersen di sini. Lihat, ST depresi dengan gelombang T yang tinggi di atas. Ya, oke. Ini juga sama. Sama lagi. Saya mau menunjukkan bahwa ini loh, D Wintersen-nya di sini. Lihat. Nih. Nah, di sini T-nya tinggi. T-nya ini bukan hiperkalemia. Ingat, teman-teman nanti setelah ini selesai harus bisa membedakan ini hiperkalemia. Ini karena kalau yang ini harus segera masuk cath lab. Kalau yang hiperkalemi enggak ya. Oke. Ini juga sama, saya kira semuanya sama. Nah, ini mungkin enggak terlalu ya khas banget ya. Tapi lihat di sini ada ST depresi. Nah, ini juga suatu koroner. Nah, sekarang ini pasien ini saya ambil dari salah satu, kalinya blognya Dr. Smith ya. Kalau yang sudah sering tahu Dr. Smith pasti tahu lah. Ini pasien dengan atypical chest pain. Kira-kira mengarah ke ACS atau enggak? Dari ECG awal nih. Ada nggak khas ke ACS? Oke, kalau dilihat dari ECG awal ini relatif tidak terlalu khas banget ya. Tetapi ini ada relatif T-nya mulai meningkat, tetapi betul ada yang khas di sini ada suatu ST depresi di V6. Teman-teman mulai keren-keren ya semuanya ya. Nah, kemudian 15 menit kemudian kita lihat lah ini di sini. Ya. Kemudian 30 menit lagi makin tinggi nih. Jadi ST elevasi nih. Makin tinggi lagi. Persis sebelum dilakukan PCI, makin tinggi. Nah, kemudian, ini adalah ECG yang normal dulu. Nah, nanti kalau kita sempat kita bahas, tapi kayaknya nggak sempat ya kita lanjut aja. Jadi, ketika moral ceritanya adalah ketika ada pasien dengan atypical chest pain, walaupun ECG-nya tidak terlalu khas spesifik, teman-teman jangan lepasin pulang aja, tapi harus dievaluasi. Dan jeli banget, betul tadi udah ada lihat di sini ada suatu ST depresi di sini. Ada mulai ST depresi di sini. Ini slightly mungkin ada something di sini walaupun tidak terlalu jelas. Oke, bagaimana dengan ini? Ini apa? Ya, ini jelas bukan suatu hiperkalim maupun ACS ya. Ini ST elevasinya di sini. Kalau ini adalah suatu early repolarisasi. Oke, ini pasien dengan akut chest pain. Akut chest pain kira-kira ACS atau bukan? Atau oke, very good. Overall semuanya curiga ke ACS. Kenapa? Memang tidak terlalu jelas di V1, V2, V3, tetapi lihat di V5, V6 ada ST depresi. Ingat, oke, very good. So, teman-teman mulai melihat secara lebih detail ke EKG. Kemudian 10 menit, jadi seperti ini, tetap ada ST depresi. Di sini ST elevasinya mulai lebih jelas. Setelah 20 menit, ini lebih jelas lagi lihat di V1. Ada resiprokal di V5, V6, lebih jelas lagi. Satu AVL lebih jelas. Oke. Kemudian memang ada suatu akut occlusion. Bagaimana dengan ini? Ya, kalau yang ini kira-kira apa ini? Pasiennya dengan dadanya tidak enak juga, gitu. Dan sesak, jelas. Dadanya tidak enak dan sesak. Kira-kira ACS atau apa? Oke, very good. Jelas banget. Ini adalah suatu
Ini adalah pasien dengan hiperkalemia, bro. Ya, bukan ACS. Tadi sudah tak kasih contohnya di awal. Ya, yang A seperti ini, yang B setelah normal. Ya, lihat di sini, ya, T-nya bedanya sama yang nanti kita dievaluasi lagi ya. Nanti saya share slide-nya di grup. Wah, intinya yang ini, lihat T-nya lebih lancip daripada yang pada pasien dengan STEMI. Ya. Oke, so kalau ini apa ini? ACS atau bukan? Toldinya. Nah, beda kan sama yang tadi? ACS, very good. Lihat. Pada yang tadi, seperti ini, lancip, oke? Yang tadi lancip seperti ini, yang ini lebih lebar. Nggak lancip kayak tadi. Ada ST depresi di sini. Nah, ini juga sama. Ini juga ACS. Lihat ada ST depresi di sini. Resiprokal dari di sini. Nih, di sini. Di sini. Di V5, V6 ya. Oke, sekarang ini. Nah, kalau ini kira-kira gimana nih? ACS atau bukan? T ini di sini ACS atau bukan nih? Bukan, karena dilihat ada notching di sini. Nah, ada notching di sini. Ya, ini suatu earlier polarisasi, suatu normal varian saja. Oke. Tadi, nah ini nyambungnya sama yang ini ya. Ini tidak terlalu jelas di sini, tapi kalau teman-teman lihat di sini ada ST depresi. Ketika 1 jam lagi dia makin tinggi kayak gini. Nah, ya, makin tinggi lagi. Nah, oke, ini pasien dengan 35 tahun perempuan epigastric pain. Kira-kira apa ini? Koroner atau bukan? Bukan, ACS, bukan, normal, varian. Perempuan 35 tahun. Oke, so intinya gini, pada pasien dengan nyeri dada, kemarin kalau tidak salah saya kemarin sempat share tentang STEMI ya, itu ada pada pasien dengan nyeri dada bisa di epigastrium salah satunya. Ya. Kita lihat di sini ada slightly ST depression di sini 2, 3 sama AVM. Walaupun di sininya nggak kelihatan banget, tetapi di sini sudah mulai agak tinggi nih, tolti ini mulai agak tinggi ya. Dan tadi pasien ini sayangnya nggak ada ECG pas dia kemudian dilakukan tindakan ya. Ini dicek troponininya betul-betul troponininya tinggi. Ini adalah pasien yang lain. Oke, kira-kira apa nih? Normal atau normal varian atau ACS? Kalau hiperkalemia jelas nggak ya? Ya, betul. Ini adalah normal varian. Ya. Kita lihat di sini early repolarisasi di sini. Ada notching di sini. Ya. Oke. Oke, so saya kira untuk hari ini cukup sekian aja. Saya sebenarnya mau membahas hipokalemi dan lain-lain, tapi ternyata karena waktunya udah agak panjang dan slide-nya kebanyakan contoh, jadi nanti minggu depan kita akan bicara tentang hipokalemia dan hipokalsemia ya. Kemudian kita